kitab Bukhari, kalau bolak-balik matur, kitab Bukhari itu ashahul kutub ba'dal Quran. Jadi kitab yang sahih setelah Quran itu menurut jamaahirul ulama, menurut mayoritas ulama sedunia ini Bukhari, kemudian nomor 2 Muslim. Itu dikarang dengan sanad yang otentik. Yaitu kayak yang ini hadatsana Ali siapa sampai dari Imam Bukhari sampai Rasulullah dikarang secara otentik ya, secara sanad ya, secara mata rantai sing solid ya, sing tidak al-qila wal qaul, tidak jari-jari. Iku terang. Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau sing wingi bahwa nanti pada akhirnya sing mlebu neraka iku ora wong dolim tok, termasuk kita-kita sing saleh. Jadi wis sempat masuk swarga. Wong pontok haudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat haudun Nabi itu fi jannah. Makanya kalau wingi cerita, niki amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu saleh-saleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena salehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere Kak. Enggak kan. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya apik. Cuma APM kan kiai jadi plepak-plepok ning masjid. Tapi gara-gara plepak-plepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah ada. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu ya. Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah dia. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Haudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, Mas, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka, mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah, bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakin itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang, karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Sehingga orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik,
saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang. Itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa. Misalnya kiai drengki-drengkinan, masa kiai drengkinan bakul bakso kan gak mungkin. Bakul bakso drengki-drengkinannya bakul. Orang malah bakul es rukun. Tidak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mereka bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es modal adem itu tukaran. Mereka saingan, itu nunjukkan nak saingan tak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saiki ade aku adir wis lomba. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Maksudnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyuco, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengki apa? Mun kula elmoni ya, semua wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Kok kayak gitu. Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber nek dadi wong nyucup wong dobar, mesti wong mencet. Alim sepi kok wong dobar gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit di ilmu nih. Sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa lama-lama teng kula mriko ngumbal we anak kula. Enggak. Dia biasa ana mobil direm, Gus, monggo bareng kula. Kak, lagi ben bis. Kula betul mobil, nah udah mau muter berang-berang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin, sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni bantai si Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdolguri, soalnya bergemeng-gemeng ngelas neng duri, orang terus bah. Ini kita syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, wis mau grudal. Misalnya rasa-rasaran kiai beda partai yang mau grudal. Bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikise pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramah anti, tak pikir kode ramah tindak, tak pikir. Ya paling misalnya mati dikise yang ngelusi titik. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya soleh. Wong soleh macam payah. Baik Madin ora kenal aku ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nomor. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah, ada sing kiai tanglet kula, Gus yo mboten nglebokno ajaran iki pondok jenengan. Lagi bantah aku kok takok. Nak bantah, bantah-bantahan, nak takok tak jawab. Ini umum kula perhitung dong, itu memang
Resiko ada takfir. Bukan kitabnya yang salah. Kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko. Jadi kalau baca kitab gitu itu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan, kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Ya kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakilnya. Mulane kalau bolak-balik cerita ning tinggon beruang kesolehan mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh pria. Nomor wong imam ya dipateni. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya sing subuh. Wah, emroh. Wara ini sing piye kok tak nami ya tak utune sing piye. Kemudian polisi di sekitar stasiun. Ora tarifnya pokoknya sing imami. Imami ya meriah. Nasibnya apik. Jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Cara orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai tak cerita di tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak. Juga. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan di kawasan itu. Dan sampai orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu zalim, kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dihentikan ini, Yabna Ammi, Al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya Ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulat gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah, ini sampai kalau cerita sejarah, bin sampean roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah, oh daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sunda, wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya? Karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu. Kufah itu punya ciri khas Al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora jujur. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain itu terkenal Said sing brengkel.
Mulane kena dititeni. Sayyid sing turunan Husain niku rata-rata brengkel-brengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala'un. Ini karobun, kesusahan wa bala'un dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti mudik. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram, yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabudut Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon. Itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak Rusia, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah, semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Jadi Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Waktu Musa wani mati, kata Iran saat ini Ahmad Benedek, itu orang Iran perasaannya begitu, ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah, karena ahli sunnah idola no sahabat sing kuno ya idola, yang ora jelas ya napa idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam, jale mati idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa idola no sapa sing ora jelas, penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan mboten kuyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni buntuke ubit-ubit. Mungkin ndak kebut. Mungkin ndak kebut ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing. Muka ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ngomong itu pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ora sing ngene. Ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah mbok laknat kowe keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik isletang ora mahal. Malah donga.
Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Hussein sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Hussein. Nah sama idola kan buatan Hussein. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya apa? Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Gerwaman titik, nopo poli. Ya, jadi sejarah berulang. Ya apa-apa. Jadi perang repot. Mau yang mirip perang. Lu cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mimpi Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu puasa. Ketika puasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anats kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anats, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Dari kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya dinasti Umayyah digusur, Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin bin itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir lebih apik di bang konco. Kau konco pun arah musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mana sakjane partai-partai Islam kudu dhewe musuh bersama. Malah juga partai-partai dhewe Islam kah? Islam kah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat, pokoknya sementing waktu diusir. Beda agama, beda partai musuh Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang ya usir-usir. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanna alladziina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang minggat. Makanya banyak sejarawan yang mengatakan Islam di Aceh masuk Aceh itu ya abad 7. Jadi abad persis sahabat. Nabi itu kan sekitar tahun 610. Ya. Kalau Masehinya sekitar 610. Nggih dong, ya. Wong sakniki itu 1430 Hijriah. Berarti terpautnya dengan Masehi kan sinten-sinten 600 tahun. Ya, 600 sinten tahun. Karena Masehi sekarang kan 2000, anggap saja 2000. Hijriah sinten 1400 toh. Ya, kisarannya ya terpaut sekitar sinten 600 napa? 600. Kenapa disejarahkan di Aceh itu era sahabat? Karena ketika konflik Muawiyah itu benar-benar ekstrim, itu banyak sahabat yang netral yang milih minggat. Gak melok-melok, dia pergi. Dia saat pergi itu menuju Cina, karena dulu kota populer itu Cina. Ya banyak yang sampai ke Cina. Makanya kayak Cina di King, di apa itu banyak kepulauan Cina yang Islamnya sudah mayoritas. Bahkan hampir semua elemen di Cina itu sudah banyak yang Islam. Termasuk pasukan. Makanya abad keberapa itu ada Cenggo, ada apa itu kamu tidak usah kaget karena era sahabat saja sudah ada Islam di.
Terutama di nopo niku yang nopo ini kepulauan Kinking nopo kabupaten atau apa kebenaran apa provinsi itu yang di sana itu. Sehingga apa Islam sudah merasuk di sana lama, termasuk banyak saja pasukan-pasukan Cina yang Islam. Makanya kayak cerita Cenggu Islam, terus Masjid Sampokong di Semarang itu diyakini Cenggu Dzurriyyah Rasul, itu memang masuk akal. Dulu ketika tragedi itu memang banyak Dzurriyyah Rasul yang pergi ke Cina. Nah itu ada nggak sampai Cina, bekesasar, beberapa pokoknya sholat malam akhirnya tergambar doa. Sehingga Islam di Aceh tua betul. Orang sepakat pasti Islam pertama di Indonesia itu dia. Makanya secara face ya wajahnya orang Aceh itu lebih dekat ke Arab atau India, karena dulu mbah-mbahnya itu kalau nggak Arab ya apa? Nah, Eropa nak tunggu lama tunggu sama kan. Oh, yo lo mesti asli made in Kenya. Mau nih pesa ndak kretek. Mau aja bangir. Nah ini mirip apa ini? India, karena kalau ndak dari Gujarat, dari Arab. Babane kita, Pak, babane wong napa? Iku Mas Bin barang mesti Jawa. Lewatin. Aku lo cerita. Sehingga ada Islam di Aceh itu ya barokahnya konflik. Ya barokahnya apa? Konflik. Makanya ketika Rasulullah ini cerita malih tentang Cina. Sebetulnya Nabi itu sempat diberitahu Tuhan, ya Muhammad. Ini kalau terus nama lagi tentang hati sokan. Nabi pernah cerita ke sahabat, saya berdoa 3 hal. Yang 2 dikabulkan Allah, yang 1 tidak. Terus sahabat tanya, yang 1 itu apa ya Rasulullah? Saya minta Allah yahlika ummati, halaka ba'dihi bi ba'din. Saya minta supaya tidak ada kerusakan, tidak ada bantai-membantai antara umatku dengan umatku yang lain. Kamane aku ra kepengin wong Islam paten-tinaten berumat Islam di famana aniha. Tapi Allah tidak mengkabulkan itu. Allah tidak mengkabulkan. Terus ketika Nabi kan secara basariah, secara kemanusiaan tuh kecewa. Karena tidak ingin melihat umatnya kok saling wong Islam kok paten-tinaten dan apa. Nah pangeran sementara pangeran ngono, iku keputusan umat, aku sing roh hikmah. Menang kalah sing duwe-dunya ya menang. Wong proposal ae kasih kabulno kan ya sah. Jenenge napa? Proposal, permohonan. Tapi ternyata sejarah membuktikan teori itu bahwa yang benar ternyata Tuhan. Ketika orang Islam di Timur Tengah tidak nyaman dengan kondisi Timur Tengah, banyak yang minggat. Termasuk minggat teng Cina, akhirnya Islam teng Cina kathah, minggat teng Aceh akhirnya teng Aceh kathah. Sama seperti Pangeran Diponegoro, Pangeran Dinowo tukaran kecewa mbek keraton do minggat. Akhirnya ono Islam teng Sulawesi, ono pangeran nak do berkeliaran itu. Berhubung wis dadi pangeran kan mental mimpine kan pancet. Akhirnya do gawe pondok, gawe gerak. Nah, mau tetep nang keraton meneng Taman Sari terus demenan terus malah repot. Nah, nang keraton nak penuh dengan kenikmatan. Membakar selir, pria punya selir, orang punya selera, dia punya apa? Artinya itu bukti bahwa semua keputusan Tuhan pasti mengandung hikmah. Mulane nek ana kiai tukaran ning daerah iku apik. Tapi nek ora minggat malah apik. Mergo gak menyebar. Uga-uga ning ngono. Dadi nek tukaran kudune sing ming. Iku nanti iso menyebar. Nek ora minggat dadi udun ning ngono. Dalam delok sejarah pondok-pondok gede iku barokah tukaran kabeh. Saiki ana Gus ning desa kok Gus pondok gede. Mergo ning pondok induk itu tukaran. Wah, keren nyebar. Zaman tanya saja, sejarah melilir boyo kerap gak sampai. Ada pondok di Pandan Aran, ada pondok apa, mesti barokah itu kak. Orang tak munafik. Loh, kalau ini keluarga kiai itu, saya dari keluarga dinasti Latem. Dulu banyak ada acara akhirnya nyebar. Ki Hamid Pasuruan itu keluarga saya, itu misanan sama bapak saya, tukaran nyebar. Banyak balukman, rata-rata pasaran meningkat ke Tuban. Itu penting untuk tadi kadang. Cuma repot kadang untuk tukaran rapi enggak lagi. Jadi udun. Berarti meningkat ya. Nah ini cerita. Sampai tanya sejarah manapun, baru kayak orang Islam ning Cina itu baru kayak tukaran, baru kayak minggat. Islam di Aceh juga